Harimau putih naik pangkat menjadi harimau jahat yang terkutuk. Adikku, sang dermawan, dalam sekejap wajahnya hancur total. Kemampuannya lenyap sepenuhnya ia. Harus menanggung tatapan sinis dari seluruh dunia. Akhirnya, ia menjadi gila dan mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan menyerahkan semua sihir terlarang ke dalam kekuasaan kekaisaran. Saat aku membuka mata, aku kembali ke hari pemilihan. Aku melihat adikku menangis panik sambil berlari ke depan dan menahan tebing yang akan runtuh. Di matanya tersembunyi harapan untuk terlahir kembali. Di kehidupan ini, giliranmu untuk merasakan ketidakmampuan. Aku dengan lembut mengangkat tangan untuk memeluk harimau putih. Hanya berharap hidup tenang dan damai. Tak lagi berjuang atau berebut. Pada malam itu, Xuan Jiao diam-diam menyusup ke kamarku. Ekor esnya melilit betisku. Dengan suara lembut, ia berkata, akhirnya kutemukan kau. Di kehidupan ini, kau hanya akan menjadi harimau putih kecil di pelukanku. Raja kutukan Shou Hong mengeluarkan mantra tuan rumah, tunggu sebentar. 3 orang yang terlahir kembali. Saat adikku tak sabar memilih Xuan Jiao, aku tahu dia juga telah terlahir kembali. 2 bola cahaya yang berkilau, diletakkan di atas perangkat lingkaran khusus. 1 untuk 1 kasus, mewakili rubah putih dan Xuan Jiao. Kekuatan binatang roh sangat kuat namun langka di kalangan manusia. Sebaliknya, binatang roh membutuhkan manusia untuk merapikan lautan roh mereka, sementara manusia juga harus memanfaatkan kekuatan binatang roh. Dengan menandatangani perjanjian dengan makhluk purba, saling menguntungkan, tradisi ini pun terus berlanjut. Tentu saja, hal ini juga bergantung pada garis keturunan dan bakat. Semakin murni garis keturunannya, semakin luas wilayah rohnya. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kebakaran roh, semakin tinggi bakatnya. Maka kekuatannya pun semakin besar, dan tingkatan yang dapat dicapai pun semakin tinggi. Di kehidupan sebelumnya, adikku tanpa ragu memilih harimau putih, dan menyerahkan Xuan Jiao kepadaku. Kakakku, Xuan Jiao, telah hidup bersamamu lebih lama. Jadi mengapa aku harus membiarkanmu bergantung pada harimau putih ini? Seharusnya itu milikku. Sekarang dia dengan rakus memeluk Xuan Jiao, namun justru berpura-pura bersikap mulia. Seperti Kongrong yang pada usia 4 tahun membagi buah pir, harimau hulu lebih cocok untuk kakakmu. Sier. Ibu terkejut hingga wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Dia selalu memihak adikku. Aku berbakat luar biasa. Di usia muda sudah mencapai tahap jindan. Kecepatan kultivasiku setara dengan retail kelas atas. Seharusnya aku adalah pilihan utama untuk kontrak Xuan Jiao. Tapi adikku tidak setuju. Dia takut aku merebut satu-satunya retail kelas atas ini. Ketika dia kalah, dia harus memiliki bakat sendiri. Agar ibu memanjakannya, dia menunda-nunda selama 3 tahun. Hingga ibu menggunakan hutang budi keluarga, mempertaruhkan muka tua ini, memohon kepada klan harimau putih untuk mendapatkan tuan muda. Keturunan dan bakatnya adalah yang terbaik di kelas atas. Dengan adanya para penguasa harimau putih di depan, adikku terpaksa mengalah dan bersedia membiarkanku membuat kontrak dengan makhluk mistis berketurunan bercorak. Di dalam klan sudah ada peringatan bahaya. Ibu, demi menunjukkan wibawa istana, mengadakan upacara pemilihan binatang. Sekarang ibu sama sekali tidak mengerti, mengapa adikku yang selalu ingin mengungguliku, justru secara sukarela memilih makhluk Xuan Jiao yang berdarah campuran, menyerahkan jalan pintas yang terlihat jelas dari klan harimau putih kepadaku. Meskipun bakat Xuan Jiao tinggi, namun darah campurannya membuatnya mudah tersesat, temperamennya meledak-ledak, dan sulit dijinakkan. Hil, pikirkanlah baik-baik, darah harimau putih, murni, sifatnya tenang, ramah terhadap orang lain, dan lebih cocok untukmu. Setiap kata yang diucapkannya mengandung yang mendalam dan tulus. Sayangnya, dia lupa bahwa aku juga putrinya. Aku harus mendapatkan Xuan Jiao. Dia membisikkan beberapa kata di telinga ibunya. Ibu menghela napas pasrah. Baiklah, ibu akan menanggungnya. Adikku menarik tangan ibu dengan manja. Aku berdiri diam di samping, merasa seperti badut. Adik memilih Xuan Jiao demi kebaikanmu. Kamu berbakat, dan sudah mendapatkan White Tiger. Tentu harus bersedia berkompromi. Telepon bagi 3 bagian keuntungan untuk adikmu. Biarkan dia mengurus penjualan eceran. Itu juga bisa dianggap sebagai kompensasi bagimu. Di kehidupan sebelumnya, saat aku mendapatkan Xuan Jiao, tak ada yang pernah meminta kompensasi 3 bagian dariku. Dia mendapat kasih sayang ibu. Bisa menggunakan kas pribadi ibu kapan saja. Mengapa dia masih mengincar 3 bagian keuntunganku? Maaf, aku tidak mau. Kapan kamu jadi begitu pelit? Ibu memotong perkataanku dengan tidak sabar. Adikmu sudah membuat pengorbanan sebesar itu. Tapi kamu masih begitu keras kepala. Di kehidupan sebelumnya pun begitu. Aku selalu mendapatkan yang tersisa. Dia tanpa ragu memeluk Bai Hu dan meninggalkan Xuan Jiao untukku. Kamu sudah lama bersama Xuan Jiao. Adikmu sengaja menyerahkan Xuan Jiao padamu. Tapi kamu tidak berterima kasih padanya. Faktanya, Bai Hu memiliki garis keturunan murni, lautnya jernih. Setan dalam hati. Pria. Sedangkan Xuan Jiao, meski kuat, garis keturunannya bercampur. Sifatnya keras kepala dan pemarah, haus darah dan kejam, serta mudah terjebak dalam pemikiran sempit. Bai Hulu tidak mengecewakan. Kecepatan latihannya secepat pisau memotong sayuran. Melesat ke atas. Xuan Jiao, karena fondasinya tidak stabil. Aku menekan dan merapikan meridian nolnya sedikit demi sedikit. Namun, selama bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Semua orang menunggu Hulu naik pangkat. Menunggu Xuan Jiao jatuh.
Namun di mulut ibu, tetap saja aku yang berhutang pada adikku. Seolah-olah hanya sedikit yang bocor dari celah kuku adikku. Aku harus bersyukur, padahal aku yang datang lebih dulu. Namun akhirnya aku malah dianggap pencuri. Saat harimau putih naik pangkat, ia justru dikuasai setan batin dan tewas dalam kecelakaan. Rambutnya yang rontok merusak wajah adikku. Lin Hai tak bisa lagi menjalin kontrak dengan binatang roh. Sementara Xuan Jiao justru melesat ke puncak. Menjadi binatang suci satu-satunya di benua Jiuzu, Qianer. Jiwa adikku hancur total. Hanya kekuatan binatang suci yang bisa memperbaikinya. Serahkan binatang sucimu padanya. Kataku, aku menolak, tapi entah bagaimana adikku mendengarnya. Ia menyimpan dendam di saat aku mengunjunginya. Dia langsung meledakkan dirinya dan menyeretku pergi. Cahaya api yang membanjiri langit menyinari mataku. Dia seperti gila, memuja-mujaku. Kenapa kau yang menikmati hari-hari indah? Hewan suci seharusnya milikku. Kau hanya pantas mengambil sisa-sisa yang kutinggalkan. Energi besar dari ledakan itu membakar tubuhku. Tepat saat aku hampir hancur, aku melihatmu datang dengan panik. Setelah terlahir kembali, adikku langsung bertarung habis-habisan. Kau saja yang merawat harimau putih sampai ini. Aku menanti hari ketika wajahmu hancur dan kau tak berdaya. Lahir kembali sekali. Masih saja menumpahkan segalanya pada binatang roh. Benar-benar bodoh sekali. Laut roh Xuan Jiao bergejolak dan bercak-bercak. Di kehidupan sebelumnya, aku mempertaruhkan risiko menjadi bodoh untuk menyisir laut rohnya setiap hari. Namun tetap terluka oleh api bawaan. Xuan Jiao, kemampuan merangkai meridian rohku tak kunjung meningkat. Kalau tidak, sedikit kekuatan roh yang meledak-ledak itu, mana mungkin bisa menembus pertahananku. Aku menatap janin. Roh hitam itu sambil menghela napas pelan. Bagaimanapun, dia adalah roh peliharaan yang telah menemaniku selama belasan tahun di kehidupan sebelumnya. Di tangan adikku, entah bagaimana nasibnya nanti. Tapi Xuan Jiao mungkin juga akan senang. Dia sudah lama menganggapku lamban dan menghambatnya. Sekarang, harimau putihlah yang menjadi roh peliharaanku. Aku memeluk harimau putih itu dan kembali ke kamarku. Ban meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dan seekor harimau putih kecil muncul di atas tempat tidur. Baihu masih dalam bentuk anak-anak. Hanya sepanjang lengan. Bulu putih yang lebat dan tebal menutupi seluruh tubuhnya. Bulu halus yang agak panjang belum rontok. Terlihat lucu dan menggemaskan. Seperti bunga dandelion raksasa yang imut. Baihu bersuara pelan. Berputar-putar dengan penasaran. Mengamati lingkungan sekitar. Lalu menatap wajahku. Dia melompat ringan ke sisiku. Memiringkan kepala untuk melihatku. Mata biru langitnya penuh dengan bayanganku. Kau adalah murid binatang. Wu. Wu sudah tahu apa yang terjadi padamu. Selama kau mengikuti Wu, takkan ada lagi yang berani menghinamu. Aku memeluk harimau putih dengan gila-gilaan, menggosokkan wajahku ke perutnya berulang kali. Lepaskan aku, harimau putih, di wajah berbulu lebatnya. Samar-samar terlihat sedikit rasa malu dan ketakutan. Benar-benar baik, kataku puas menenggelamkan diri di perut kecilnya, menghirup napas dalam-dalam, baru kemudian melepaskan harimau putih. Harimau putih tergeletak lemas di atas tempat tidur. Ia sadar, mengibaskan bulunya, lalu melompat ke lemari di ujung tempat tidur. Menatapku dari atas. Harimau putih dengan bulu yang acak-acakan. Berkata dengan nada serius. Aku tidak mengizinkanmu melakukan itu. Kucing kecil yang emosinya begitu stabil. Jika itu Xuan Jiao, pasti sudah menggigitku. Aku melihatnya berusaha mengangkat kepalanya. Dengan wajah serius. Aku tak bisa menahan tawa. Baihu mendekatkan kepalanya. Menatapku dengan serius sejenak. Begitulah seharusnya. Selalu cemberut itu tidak bagus. Manusia harus lebih sering tersenyum agar terlihat cantik. Serahkan saja segala urusan pada kami. Sepertinya ini pertama kalinya ada yang berkata begitu. Aku terdiam sejenak, lalu memeluknya kembali. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan terjerumus ke dalam kegelapan. Dokter yang dulu terjatuh. Di luar jendela toko mangga panas, bumi berguncang dan gunung bergoyang. Rumah-rumah yang tidak kokoh runtuh dengan cepat. Di luar pintu sangat ramai. Tuan Muda dan Xuan Jiao sedang berkelahi. Tuan Muda adalah adikku. Aku menatap keluar jendela. Kelompok Xuan Jiao menyebar ke pegunungan dan padang rumput, menerangi setengah langit dengan cahaya merah menyala. Meskipun Xuan Jiao memiliki temperamen yang panas, dia bukanlah orang yang tidak berakal. Perisai dinglan milik Baihu Ao terbentang di sampingku. Aku mengusap bulu Baihu yang lembut dan halus. Ayo kita lihat keramaian itu. Sekaligus melihat Xuan Jiao. Adikku berlutut dengan penampilan yang menyedihkan. Di tengah reruntuhan yang berantakan, pakaiannya hancur berantakan akibat ledakan api. Xuan Jiao sudah tak terlihat jejaknya. Di antara tembok-tembok yang runtuh dan reruntuhan, wajah adikku dipenuhi warna abu-abu kusam. Dia bisa. Kenapa aku tidak? Xuan Liang pasti belum pergi jauh. Kau masih bisa mengejarnya. Dia seolah menemukan pelampiasan. Matanya memerah. Seolah ingin menghisap darahku dan memakan dagingku. Kau berani datang untuk menertawakan aku? Bagaimana mungkin Shen Jiang menolak kontrakku? Pasti kau yang menjadi antek di balik ini. Kau gila, baru bertemu sudah membuat kontrak. Kontrak ini, bukan mainan, apalagi sesuatu yang bisa kau mainkan sesukamu. Tanpa dasar kepercayaan yang kuat. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu masuk ke laut batu? Aku tidak peduli, ini semuaku.
Aku diam-diam mendirikan penghalang es, menatapnya dengan dingin saat dia menyerang. Aku lebih tinggi darinya satu tingkat larangan. Begitu dia menyentuh penghalangku, dia akan ditusuk oleh paku es tajam hingga berdarah-darah. Detik berikutnya, adikku ditabrak oleh harimau putih yang menabrak perutnya hingga terlempar jauh. Tubuh binatang roh memang kuat, tapi dia kurus dan tak bisa menahan benturan. Krek, aku mendengar dengan jelas suara tulang-tulangnya patah. Adikku terjatuh di tanah sambil terus memuntahkan darah. Harimau putih menginjak perutnya dengan sombong. Aku paling benci makhluk jahat sepertimu. Hanya aku yang boleh mengganggumu. Ibu Sier bergegas mendekat, menatap adikku yang tergeletak dengan penuh keprihatinan. Dia tak berani menyinggung harimau putih, lalu menamparkan wajahku. Kamu membiarkan binatang roh itu menyerang adikmu. Aku tak sempat membela diri. Dia menamparkan wajahku. Telapak tangannya menghantam perisai. Bunyi dentuman yang pelan, perisai itu lenyap seketika. Ibu menjerit, telapak tangannya berlumuran darah. Udara dingin yang pekat merembes melalui meridian di telapak tangannya. Dia yang memulai duluan. Aku menjelaskan dengan lambat. Aku tak heran ibu hanya mendengarkan satu pihak. Aku membela diri dengan marah dan putus asa. Kau tidak baik pada adikmu. Tidak berbakti pada ibu. Apakah begini caraku mendidikmu? Ibu menggigit ujung jarinya. Menggambar formasi sihir di udara. Anjing berkepala 3 melompat keluar dari pusat formasi. Gagah perkasa. Tubuhnya dipenuhi api neraka yang membara. Anjing berkepala 3 itu adalah binatang dewasa, tingginya sekitar 1 orang. Anggun dan mulia. Setiap helai bulunya menyala dengan api ungu kebiruan. Udara seketika menjadi panas membakar. Aku akan mengatakannya lagi. Minta maaf pada adikmu, kata harimau putih sambil buru-buru mundur. Tubuh mungilnya menghalangi. Anjing berkepala 3 yang tinggi itu mengaum melindungi aku. Melihat sosok mungil yang berdiri di depanku, aku tiba-tiba merasa lega. Di kehidupan sebelumnya, sepanjang hidupku aku mengejar kasih sayang ibu. Aku tak bisa menelan kekecewaan ini, dan tak bisa memahaminya. Jelas-jelas kami sama-sama dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah dan ibu. Mengapa dia bisa begitu memihak? Sekarang aku mengerti. Cinta dan benci tak bisa dipaksakan. Di dunia ini hanya ada satu kata, lingkaran. Suka tak perlu alasan. Benci pun demikian. Tak perlu membuang waktu pada orang yang tak pantas. Aku hanya perlu menghargai setiap kebaikan yang diberikan orang lain padaku. Kegalauan seumur hidup sang kakak perempuan terurai. Pikiran perlahan menjadi jernih. Batas yang telah lama mandek mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Anjing berkepala 3 itu melirik harimau putih kecil di depannya. Tak ingin bertindak. Dengan malas ia menguap. Lalu langsung berbaring. Ketiga kepalanya bertumpu pada cakarnya, satu persatu berbicara. Anak ini masih kecil. Rewel tapi kita sudah datang. Kesini, setidaknya harus memberi sedikit pelajaran. Kalau begitu, kamu yang melakukannya saja. Anak sekecil ini, aku tidak tega. Ketiga kepala itu berdebat sebentar. Kepala di tengah dengan enggan membuka mulut, menyemburkan api sedikit demi sedikit. Api kecil yang lemah dan hijau itu merayap perlahan. Padam menjadi asap saat masih berjarak 800 zang dari harimau putih. Anjing berkepala 3 itu menguap, menganggap hukuman sudah diberikan. Ibu wajahnya berganti-ganti pucat dan merah. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kekuasaan ada di tangan yang kuat. Sudah bukan waktunya lagi manusia yang memberi perintah. Ibu Jiangqi meringkuk. Sudut bibirnya menampakkan bayangan penderitaan. Ibu seolah tersadar dari mimpi. Segera membantu Jiangqi berdiri. Lalu memberinya pil obat. Aku melangkah maju dan mengangkat harimau putih. Harimau putih tiba-tiba melayang ke udara. Panik sejenak mencari pegangan. Terus-menerus mengepakkan sayap di udara. Lepaskan aku memeluk Baihu di dadaku. Jari-jariku menembus bulu tebalnya. Lalu menekan tubuhnya ke dalam pelukanku. Merasa Baihu mulai tenang. Barulah aku melanjutkan bicara. Melihat kedekatan ibu dan anak itu. Aku merasa mual, bertarung dengan binatang roh, merusak puluhan rumah, dan membakar setengah hutan. Seharusnya dihukum 1 tahun penjara ditambah 10 cambukan. Ibu, kau tidak boleh membedakan perlakuan. Suara bisik-bisik terdengar dari sekitar. Ibu merasa tidak nyaman karena diperhatikan, namun juga tak tega menghukum putri kecilnya. Adikmu terluka parah. Kau masih memaksanya begitu. Apa kau tak punya belas kasihan? Lagi pula, bakatmu bagus, tubuhmu kuat, dan ini semua disebabkan olehmu. Gantikan saja adikmu. Lagi pula, kalian saudara kandung. Ibu memerintahkan dengan wajar. Tiba-tiba tak ada yang bicara. Semua mata tertuju padaku. Mereka tak peduli siapa pelakunya. Asalkan kerugian mereka ditanggung. Apa urusan mereka? Ini bukan pertama kalinya aku menanggung kesalahan adikku. Apapun kesalahan yang dilakukannya, apapun kerugian yang ditimbulkannya, pada akhirnya selalu ada kalimat, dia masih kecil. Aku kakaknya. Tolong tanggungkan untuknya. Aku berbakat. Mendapat lebih banyak sumber daya dalam keluarga. Ibu selalu mengatur agar sumber dayaku digunakan untuk menanggung adikku. Dia berkata kita semua adalah anaknya. Harus adil. Bakatku lebih baik daripada adikku. Jadi sumber dayaku tentu harus lebih sedikit. Di kehidupan sebelumnya, aku menerima pengaturannya. Bukan karena aku takut pada otoritasnya. Melainkan karena aku berpikir, jika aku lebih patuh lagi, mungkin dia akan lebih mencintaiku. Seperti yang dia katakan, asalkan adil. Aku mengangkat sudut bibirku. Maaf. Aku menolak. Aku juga punya anak yang harus dihidupi. Sejak lahir, aku tak pernah punya hak untuk memilih. Sebagai putri sulung keluarga Jiang, sepertinya aku selalu menderita ketidakadilan. Tiba-tiba aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, dan bersumpah kepada langit, di hadapan langit.
Aku bersumpah akan menerima sambaran petir yang menyucikan tubuhku. Mulai saat ini, ikatan darah terputus. Dan aku tak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Jiang. Aku akan bertahan melewati petir dan pemutusan ikatan. Dalam sekejap, langit berubah drastis, awan gelap mendadak memenuhi langit. Langit menjawab sumpahku, petir. Bersihkan area ini, cepat bersihkan. Si macan putih menjilat ujung hidungku. Melompat turun berlari keluar jangkauan petir. Menatapku dengan cemas aku. Hingga petir langit menyambar. Naga listrik yang tebal menghantam di dalam pembuluh darahku. Menghancurkan dan menyusun ulang. Aku menahan rasa sakit yang mengoyak hati dengan tenang. Hanya ketika rasa sakit mencapai puncaknya, bayanganku akan meluap. 81 setelah petir langit berlalu. Seluruh tubuhku berubah menjadi arang yang lengket dan tergeletak di tanah. Seluruh tubuhku gelap pekat. Namun hatiku tenang dan jernih seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Harimau putih adalah yang pertama berlari mendekat untuk memeriksa keadaanku. Air liurnya yang hangat mengalir ke dalam pembuluh darahku. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Seolah-olah baru pertama kali melihatku. Kuaner, kamu. Ibu menarik tangannya, menghentikan ucapan anak itu. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Lalu tertawa sinis, orang itu sudah dekat dengan harimau putih. Bagaimana mungkin dia menghargai kuil kecil kita ini? Aku memasukkan pil pemulih ke dalam mulutku. Mengambil pil pembersih tubuh. Menahan rasa sakit di seluruh tubuhku. Lalu perlahan bangkit. Aku mengerti pikirannya. Dari sudut pandangnya. Di kehidupan sebelumnya aku mengambil Suan Jiao. Merendahkan diri menjadi yang lebih rendah. Memohon dan merendahkan diri. Di kehidupan ini aku memilih Bai Hu. Maka dia menganggapku rendah. Sikapnya menjadi sombong. Bahkan ingin memutuskan hubungan keluarga. Tapi itu tidak perlu. Lahir kembali sekali. Tidak perlu berurusan dengan orang-orang busuk. Hanya akan membuat diriku sendiri menjadi busuk. Aku memeluk Bai Hu bersiap pergi. Kalau mau pergi, silakan pergi. Adik perempuanku sambil berdiri di depanku. Seperti seekor ular yang memandangku dengan penuh kebencian. Apakah keluarga Jiang kita ini pasar sayur? Keributan melanda sekeliling. Setelah melewati cobaan petir, tidak membiarkan orang pergi, bukankah itu berlebihan? Sebelumnya, bagaimanapun juga, Jiang Kuan tidak pernah bisa membantah adik perempuannya ini. Ya, kalau dulu tidak menampung pukulannya, siapa yang akan setuju dia jadi pewaris? Kamu bilang bisa merekam pewaris ini? Mana ada pilihan yang buruk? Mendengar bisik-bisik di sekitar, raut wajah Jiang Si perlahan-lahan berubah. Dia berteriak, diam, diam. Pandangan meremehkan orang-orang di sekitarnya menusuk hati adiknya. Seolah-olah dia kembali ke masa ketika wajahnya rusak dan tak berdaya. Semua orang hanya mencemooh dan merendahkannya. Semua orang menganggapnya sampah, sementara kakaknya adalah jenius. Semua orang terdiam. Dia menatap Jiang Qi yang tak menyembunyikan perasaannya. Seolah-olah tak mengenal. Putri bungsu yang sejak kecil selalu dia sayangi dan manjakan. Dalam sekejap, segalanya berubah. Putri sulungnya berubah. Dan putri bungsunya pun berubah. Apakah dia benar-benar berubah atau dia memang tak pernah mengenalnya? Dia pun tak bisa memastikan. Ramuan yang diberikan ibunya telah memperbaiki tulang rusuk Jiang Qi yang patah. Namun rasa sakit masih tersisa. Dia berjalan terhuyung-huyung mengelilingi ruangan. Tatapan kejamnya, seolah ingin menelan semua orang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada wajahku. Ingin meninggalkan keluarga Jiang? Tak semudah itu. Kau telah menghabiskan sumber daya keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Dan kini kau ingin menghapusnya hanya dengan satu petir? Begitu sumber daya. Orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah sikap. Sebenarnya, apa yang mereka katakan tidak salah. Lagi pula, dia dibesarkan oleh keluarga Jiang. Jika ingin pergi, harimau putih harus ditinggalkan. Ini adalah Jiang Kuan dari keluarga Jiang. Lagi pula, dia bukan lagi anggota keluarga Jiang. Kami harus memperjuangkan kepentingan keluarga Jiang. Langkahku terhenti. Sekarang, aku memang tidak punya alasan mutlak untuk menahan harimau putih. Aku hanya merawatnya kurang dari sehari. Bahkan belum menandatangani kontrak. Hei, aku mau ikut siapa? Aku ikut siapa? Harimau putih kecil mengecam sampah yang ditinggalkan oleh suku harimau putih. Jiang Si menatapnya. Raut wajahnya tak terbaca. Dia tertawa sinis. Kamu benar-benar mengira dirimu adalah siang bobo? Kamu memelihara Bai Hu. Aku memelihara Suan Jiao. 100 tahun kemudian, dalam pertempuran Tian Shan, hidup atau mati, aku akan membuat kalian tahu siapa yang sebenarnya jenius. Waktu 100 tahun ini. Tepatnya adalah saat Bai Hu jatuh dan Suan Jiao naik pangkat di kehidupan sebelumnya. Bahkan untuk membuktikan diri, harus bergantung pada kenangan palsu dari kehidupan sebelumnya. Sungguh konyol. Aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Dia tertawa gila-gilaan. Aku menamparkan wajahnya dengan keras. Menatapnya dengan dingin. Dia bukan sampah. Mata bulat si anak harimau putih tiba-tiba melebar. Dia menggosok-gosokkan tubuhnya ke dadaku. Menggigit jari tanganku, lalu menjilat luka di ujung jariku dengan lidahnya yang bergerigi. Cahaya hijau muda menyala. Si harimau putih secara sukarela menandatangani perjanjian. Mulai sekarang, dia adalah peliharaan kecilku. Kamu berani memukulku? Jiang Qi tak percaya menutupi wajahnya. Setengah sadar baru menyadari, kamu berani memukulku? Aku menerima tantanganmu. Cahaya emas menyilaukan. Langit mengakui perjanjian ini. Jadi, sekarang segera pergi dari hadapanku. Jiang Qi sepertinya tertekan oleh auraku. Secara refleks mundur. Tapi tak rela, masih mencoba menarikku agar membiarkannya pergi. Anjing berkepala 3 mengaum. Suasana menjadi sunyi. Angin sepoi-sepoi membawa beberapa kata amarah Jiang Qi. Kamu pasti akan mati di tanganku. Ibu, tolong bantu aku mencari Suan Jiao. Kau harus membantuku menemukannya. Aku melangkah perlahan di alun-alun tebing yang telah kulewati berkali-kali.
Inilah tempat aku tumbuh besar. Tempat ini mencatat setiap detik kehidupanku. Aku pernah berlari di padang rumput, memancarkan aroma kemudaan. Aku pernah belajar di sekolah, memimpikannya masa depanku. Aku pernah berdiri di alun-alun, menatap barisan pasukan, menaruh harapan pada masa depan. Kehidupan di 2 ruangan itu. Setiap sudut keluarga menyimpan kenanganku. Namun, setelah pergi, aku justru merasa semakin lega. Seolah-olah ada belenggu yang perlahan menghilang. Jiwaku bagaikan seorang pengembara yang menanggung beban berat, berjalan melintasi gurun. Akhirnya melihat oase dan bisa sedikit bernafas lega. Pemandangan yang familiar perlahan memudar, menjadi asing. Di sisiku hanya ada seekor harimau putih, menemaniku melangkah maju. Dari masa lalu menuju masa depan. Aku kembali ke gua yang pernah kubeli, terbaring di tempat tidur dan berbaring. Tubuhku lelah, namun pikiranku sangat aktif. Aku tak ingin melakukan apapun sekarang, hanya ingin berbaring di tempat tidur. Pandangan harimau putih itu selalu tertuju padaku. Kadang-kadang ia melompat ke atas meja, kadang-kadang duduk bersila di atas bantal meditasi. Namun ia selalu menatapku dengan cemas. Wanita bodoh, berlatih terlalu keras hingga kurus, bahkan tak bisa memeluk dadanya. Gumam harimau putih itu. Aku tak mendengarnya dengan jelas. Hanya suara gesekan telapak kakinya yang mendarat di bantal. Angin lembut menyapu telingaku. Ia perlahan, sedikit demi sedikit, berbaring di tepi rambutku. Bulu-bulunya yang lembut menyentuh pipiku. Kamu yang malang, nanti aku yang melindungimu, pikirku. Sepertinya aku menyentuh kebenaran tentang kejatuhan Baihu di kehidupan sebelumnya. Aura kuat yang dibawa sebagai anggota klan Baihu, dan tekanan dari keluarga Jiangqi, menyentuh sisi lembutnya yang penuh rasa tanggung jawab. Namun, berlebihan itu tidak baik. Terburu-buru akan melahirkan setan. Aku tak boleh memberi tekanan berlebihan pada harimau putih. Aku merasakan sentuhan dingin dan kasar di betis dan perutku. Seperti yang kualami berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba aku duduk tegak. Apakah mereka mengganggumu dalam mimpi? Harimau putih langsung merinding. Aku tak sempat menenangkannya. Dengan wajah datar, aku mengangkat kaki kiri. Seekor makhluk hitam kecil melingkar dan merayap di betis dan perutku. Berusaha merayap celana ke dalam. Saat ia menyadari aku menemukannya, ia tersenyum kecil. Ujung tali hitam kecil itu terangkat tinggi, mengeluarkan lidah merah muda. Dari wajahnya yang pipi berbentuk segitiga, aku bahkan bisa melihat sekilas ekspresi liar, lelah, dan keren. Petik 2. Sayang, kau penyelamatku. Anak siapa kau, si kecil? Baihu benar-benar marah dan melompat ke arahnya. Kau yang kucintai, tuanku. Aku menatap keduanya bergelut dan berguling menjadi satu gumpalan. Tak sempat menghentikan pikiran dan gerakan ini. Seharusnya pada usia ini, Xuan Jiao berada dalam fase sensitif dan pemarah. Seperti landak kecil, yang akan menggigit tangan jika disentuh. Melihat Xuan Jiao yang seperti makhluk surgawi. Apakah reinkarnasi ini dijual eceran? Sekarang sudah ada 3. Harimau putih seharusnya tidak juga reinkarnasi, kan? Aku sadar kembali. Memisahkan ular dan kucing yang bergelut. Harimau putih protes. Menjadi harimau yang sombong. Jadi reinkarnasi. Kenapa kamu di sini? Aku mengusap kepalaku. Merasa lelah. Kamu adalah binatang bulan Juli dari wanita jahat itu. Bayangan Jiangqi ditambah kepanikan karena merebut tuan. Membuat White Tiger marah lagi. Dia mengangkat tubuhnya ke posisi serang. Bola bulu putih itu mengembang seperti bunga kapas. Aku terpaksa memeluknya untuk menenangkannya. Tasmu wangi, sayang. Aku juga mau. Xuan Jiao melayang ke udara ingin menerjang ke dalam pelukanku. Bola bulu harimau putih yang baru saja membeku tiba-tiba menggeram. Ini tuanku. Sayang. Aku bukan yang merusak keluarga ini. Aku bergabung dengan keluarga ini. Apa omong kosong yang kau katakan? Harimau putih marah besar. Kau belum menjawabku. Aku menatap Xuan Jiao dengan wajah dingin. Kenapa kau di sini? Jangan menatapku seperti itu, sayang. Xuan Jiao mengangkat kepalanya kecil, berpikir-pikir. Semangatnya mau meluap-luap nih. Hahaha, aku menatapnya tanpa ekspresi. Xuan Jiao menyerah. Setengah benar, setengah bohong, dia menceritakan hal-hal dari alam bawah sadarnya. Yang benar adalah di kehidupan sebelumnya dia memang mitra kontrakku. Yang bohong adalah, sayang, di kehidupan sebelumnya kamu sudah bersamaku. Kita adalah pasangan yang sah, loh. Dia benar-benar suka bicara sembarangan. Kamu tidak tahu betapa paniknya aku saat membuka mata dan melihat wanita jelek itu berdarah. Tubuh dan jiwaku hanya milikmu saja. Si rubah putih merasa gelisah. Dia melangkah dengan langkah kucing, merebut-rebut. Pokoknya, dia milikku. Jangan takut, si harimau putih. Sudah kubilang, aku bergabung dengan kalian. Xuan Jiao sangat mengutamakan kebaikan. Kau bisa menganggapku sebagai ayah tiri. 7 harimau terlalu berlebihan. Si harimau putih menyerang dengan ganas. Aku pun ikut bersama mereka. Xuan Jiao memang perlu diberi pelajaran. Hari-hari berlalu dengan tenang dan riang. Xuan Jiao benar-benar suka bertengkar dengan si harimau putih. Si harimau putih, yang cantik, tak bisa membantah Xuan Jiao. Lalu mengaum dan menggigitnya. Secara alami, Xuan Jiao belum bisa menandingi kekuatannya. Tapi harimau putih selalu mengingat janji 100 tahun. Setelah bermain sebentar, dia berlari pergi untuk berlatih. Aku juga menghabiskan sebagian besar waktuku berlatih. Kadang-kadang aku meminjam kelompok Xuan Jiao. Kadang-kadang aku meminjam air sungai harimau putih. Sejak kehidupan sebelumnya, aku sudah menyadari bahwa meminjam kekuatan elemen murni dari tubuh mereka dapat membuat latihan menjadi 2 kali lipat lebih efektif. Saat itu aku sedang duduk bersila di tempat tidur Han Yu, mengatur napas dan memfokuskan energi, ketika Xuan Jiao berlari masuk dengan panik berlari masuk. Baihu sudah tidak ada. Saat menemukannya,
Dia sedang menggantung di sebuah batu kecil yang menonjol di tebing. Batu kecil itu goyah dan seolah-olah akan hancur kapan saja. Dalam keadaan sangat berbahaya. Seluruh tubuh Baihu penuh luka. Yang paling dalam ada di perutnya. Hampir terlihat tulangnya. Dia mengulurkan cakar kecilnya untuk meraih buah bilin di sampingnya. 10 cm, 1 cm lagi. Cakar kecilnya menggapai buah bilin. Batu itu longgar dan harimau putih langsung terjatuh. Secara refleks, ia menyembunyikan buah bilin di perutnya yang paling lembut. Aku tak sempat berteriak, langsung mengerahkan ki sejati. Meminjam tenaga dari udara, dan menangkapnya di pelukanku. Adegan menegangkan tadi membuatku masih gemetar. Aku memberinya 1 pil. Lalu memarahinya, kalau mau buah bilin, bilang saja padaku. Setidaknya panggil Xuan Jiao. Kenapa melakukan hal berbahaya ini sendiri? Baihu terdiam sejenak. Matanya bersinar terang dan teguh. Aku ingin melindungimu. Kecepatan latihannya sangat cepat. Bahkan lebih kuat dariku. Mereka semua bilang binatang roh lebih kuat dari manusia. Aku tidak boleh ketinggalan. Aku ingin menjadi binatang dewa. Aku ingin melindungimu. Aku mengangkatnya. Membiarkannya melihat keteguhan di mataku. Aku tidak butuh perlindungan. Jika binatang roh bisa menjadi binatang dewa, mengapa manusia tidak bisa menjadi dewa? Ambisi membara di mataku. Aku akan menjadi. Aku butuh dukunganmu. Namun, Baihu menatapku dengan tatapan kosong. Seolah-olah dia telah teryakinkan. Dia menyerahkan buah biling kepadaku. Kalau begitu, aku akan menjadi hewan penjaga di belakangmu saat kau menjadi dewa. Aku tertawa mendengar kata-katanya. Baihu terluka parah. Meskipun kemampuan penyembuhannya sebagai manusia sangat baik, dia tetap tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 2 atau 3 hari. Selama beberapa hari itu, aku berada di sisinya untuk merawatnya. Xuan Jiao terbang ke sana kemari di sekitarku. Merengek-rengek meminta dipeluk. Namun, Baihu juga tak bisa jauh dari manusia. Tepat sehari sebelum Baihu sembuh, Xuan Jiao datang sambil memeluk cakarnya yang terluka parah. Sayang, aku terluka. Awalnya aku tak terlalu peduli. Tapi saat melihat cakar kirinya hampir copot, hanya tersisa selapis kulit dan otot yang menahannya. Aku langsung marah. Aku buru-buru meracik salep dan membalutnya dengan perban. Kamu begitu kejam pada dirimu sendiri, kata Baihu sambil melirik Xuan Jiao dengan datar, lalu diam-diam setelah meneguk ramuan herbal. Dia berjalan dengan anggun ke sisiku. Tidak apa-apa, tubuhku sudah sembuh. Biarkan aku yang merawatnya. Baihu berjalan dengan anggun untuk memeluk Xuan Jiao. Penuh kebaikan dan perhatian, seperti seorang istri utama. Aku ibu. Temui aku. Teriakan terdengar dari luar gua. Apa yang dia lakukan di sini? Aku sengaja ingin membuat Xuan Jiao menderita. Aku bangkit dan meninggalkan Baihu. Tolong jaga dia. Tunggu, jangan. Xuan Jiao menangis. Berpisah bertahun-tahun. Lama tak bertemu. Pasti sudah banyak menua. Waktu bagi para praktisi kultivasi tak berubah. Dia pasti telah kehilangan banyak kekuatan kultivasinya. Tapi apa hubungannya dengan aku? Dia juga bukan untukku. Kau datang untuk apa? Matanya tampak cemas. Ya, hanya ingin bicara denganmu. Ibu bukan pilih kasih. Ibu punya alasan. Keluarga Jiang melahirkan 2 putri. 1 cerdas. 1 biasa-biasa saja. Yang cerdas mewarisi niat kultivasi dan bersinar terang. Sedangkan yang biasa-biasa saja akan menjadi kepala keluarga Jiang. Mewarisi usaha, keluarga, dan meneruskan keturunan. Generasi ini, yang cerdas adalah aku. Yang biasa-biasa saja adalah adikku. Generasi sebelumnya, yang cerdas adalah adik ibu. Yang biasa-biasa saja adalah ibu. Dia akan bercerita panjang lebar padaku. Dia berkata dia diabaikan oleh ibu. Hanya bisa duduk di sudut melihat adik dan ibu begitu dekat. Mendapatkan pelukan pun adalah impian yang mustahil. Dia berkata makanan di rumah makanan. Dan sumber daya suku selalu menjadi milik adikku. Dia hanya bisa menonton dengan iri di samping. Bahkan sisa-sisa yang dibuang pun hanya bisa dia ambil. Dia berkata bahwa, meski dia mengerahkan seluruh tenaga dan berusaha sekuat tenaga, dia tak bisa mencapai level itu. Tapi adikku bisa melampauinya dengan mudah hanya dengan sedikit usaha. Ini sama sekali tidak adil. Dia berkata dia tidak ingin Jiangqi menjadi seperti dirinya. Itulah mengapa dia menginginkan pembagian sumber daya yang adil dan perlakuan yang adil terhadap adikku. Dia berharap bisa menebus diri masa lalunya. Tapi apakah Jiangqi adalah dirinya? Jelas akulah yang menjadi dirinya yang lain. Aku rasa dia masih banyak yang tak terucap. Tak terucap kecemburuannya. Tak terucap kerendahan hatinya. Tak terucap ketakutannya. Seperti anak kecil yang tak pernah mendapat permen. Yang dimasukkan ke dalam jiwa orang dewasa. Dia tak bisa mengelola emosinya. Tak bisa bersikap adil, dan selamanya hanya melihat satu orang. Dia ingin memberikan gubuk permen itu kepada dirinya di masa lalu. Namun justru menciptakan dirinya yang lain. Kita duduk bersama di sisi teduh bukit. Angin hangat berhembus. Jarang sekali ada saat sedamai ini di antara kita. Matanya hanya tertuju pada aku. Sepertinya aku hanya seorang anak kecil. Aku rasa aku juga sangat. Aku juga ingin memiliki segalanya sendirian. Akan dengan hati-hati menggosok tangan. Mataku penuh kehati-hatian. Karang putar hil tak lagi ditemukan. Bisakah kau membatalkan perjanjian Tianshan? Tiba-tiba hatiku seolah terjatuh ke dalam gua es. Yang tak bisa dimohon tetap tak bisa dimohon. Akan mati tanpa pernah memohon, dan aku pun tak memilikinya. Aku mendengar suaraku. Perjanjian 100 tahun. Langit menjadi saksi. Pelanggar perjanjian akan dihukum oleh langit sumpah. Setan dalam hati mengikat. Jiwa rusak. Tahukah kamu? Jiang Huizang membuka mulutnya untuk menasihati. Kamu memiliki kultivasi yang tinggi, Sier. Tapi tubuhnya lemah. Aku mengusirnya.
hampir saja menodai tanahku. Aku duduk di rumput cukup lama, mendengarkan kicauan burung di telingaku, menatap bayangan pohon yang bergoyang di atas kepalaku. Karang berputar itu diam-diam mendekat. Aku tidak menghindar. Aku menghela napas pelan, menepuk kepalanya, dan angkat, dan menekankan agar dia tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Xuan Jiao bermain-main dengan cara yang aneh. Setiap kali ada hal yang tidak sesuai keinginannya, dia tidak tega menyakiti aku. Jadi dia menyakiti dirinya sendiri. Bailin, dengan telapak tangan terputus, memiliki segalanya. Kamu sudah lama tidak menemaniku. Nanti tidak akan lagi. Waktu berlalu. Begitu cepat, sekejap mata. Janji 100 tahun tiba dalam sekejap. Gunung Tianshan dipenuhi orang. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan kabar tentang pertarungan hidup mati. Menarik orang-orang seperti lalat ke arahnya. Penasaran dengan hasil pertarungan. Memanfaatkan janji. 100 tahun, mereka berduyun-duyun datang untuk melihat keramaian. Dalam 100 tahun, aku berhasil menembus batas besar. Sudah memasuki tingkat setengah dewa. Menyentuh penghalang dewa. Namun selalu kurang. Sedikit hal yang tak terdefinisikan dan tak terjangkau. Terhenti di tingkat setengah dewa. Aku berdiri di atas ring Gunung Tianshan. Jiangxi berdiri di seberang dengan keyakinan penuh. Jiang Kuan. Dengan apa kau menggunakan harimau putih? Apa hakmu bertarung denganku? Sebentar lagi aku akan mengeluarkan uap dari lengan bajuku, dan dalam sekejap wajahmu akan bengkak. Ulangi lagi. Jiangxi tak siap. Setengah wajahnya bengkak. Bahkan bicara pun tak jelas. Dia tak berani bicara lagi. Hanya menatapku dengan penuh kebencian. Jangan berani sombong sejenak pun. Penampilannya yang begitu percaya diri justru membuatku heran. Xuan Jiao ada di sisiku. Dia telah membuat perjanjian. Siapa yang membuatnya begitu percaya diri? Dia pasti akan datang mencariku dengan cemas. Dia ingin berkata-kata tapi menahan diri. Si telah terikat kontrak. Hewan suci dewasa harimau putih belum naik pangkat menjadi hewan suci. Kau bukan lawannya. Lebih baik menyerah saja. Saat itu aku mengerti. Mengapa puncak Tianshan yang semula sepi ini kini ramai seperti pasar sayur? Mungkin karena Jiangxi dari klan Zi memiliki hewan suci. Memanggil orang-orang untuk melihat kelucuan aku. Hewan suci itu langka. Jika bukan karena kau, bagaimana Jiangxi bisa terikat mendapatkan binatang suci? Aku menatap Jiang Huiping yang penuh kepedulian. Yan Dao berkata, karena kau sudah membuat pilihan. Mengapa harus berpura-pura ragu? Zhang Huining terdiam. Dia sebenarnya ingin membela diri. Kau kakakku. Kau yang lebih kuat. Dia ingin berbicara tentang keadilan. Membantu yang lemah adalah hal yang wajar. Aku yang tidak mengerti niat baiknya. Ketika waktu perjanjian 100 tahun tiba, cahaya emas turun dari langit, menyelimuti seluruh arena. Dan kata-kata yang belum terucap terperangkap di bibirnya. Jiangxi berdiri di sana dengan dingin. Dia melihat wajahku yang penuh kekecewaan. Sudut bibirnya terangkat penuh niat jahat. Seandainya saja kau mau menjadi orang tak berguna, betapa baiknya. Hari ini aku masih bisa membiarkanmu hidup. Sayang sekali, dia tak sabar menggambar formasi sihir. Sekejap langit dan bumi menjadi gelap. Pasir berterbangan dan batu bergulir. Tekanan yang berat turun. Membuat udara terasa sesak. Aku dengan santai melemparkan energi. Memotong aliran racunnya. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Jiangxi mendecak sinis. Aku masih menggambar formasi roh. Bodoh, aku mengacungkan jari tengah ke arahnya, membuatnya melompat-lompat ke sana kemari. Sorakan penonton terdengar dari bawah ring. Namun wajah Jiangxi sudah bengkak seperti kepala babi. Merah dan bengkak. Entah karena sakit atau marah. Kau curang. Kalau berani, tunggu sampai aku memanggil binatang suci. Aku berpikir sejenak, baiklah. Aku sangat ingin bertarung. Aku belum pernah bertarung dengan binatang suci. Aku menjilat bibirku. Duduk di samping sambil santai menonton dia menggambar formasi sihir. Aku menggambar lingkaran dengan sembarangan. Dan harimau putih melompat keluar darinya. Formasi sihirnya akhirnya selesai. Langit dan bumi berubah. Binatang suci turun. Pria berambut putih keluar dari formasi sihir. Harimau putih terkejut sejenak. Kakak, kita kerabat, kan? Siapa yang kerabat dengan sampah itu? Pria berambut putih akhirnya tidak sabar. Sudah lama begini belum naik level. Benar-benar sampah. Sepertinya kamu dan tuanmu harus. Kalian sedang apa? Pria berambut putih itu marah. Harimau putih sedang serius menggosok bibirku dengan handuk. Sudah kubilang jangan sembarangan menjilat bibir. Lihat, aku susah payah merawatnya. Jangan merusak martabat harimau putih. Adik bodoh dan sampahku. Cepat bertarung denganku. Harimau putih melirikku. Lalu dan mendorongnya ke belakang. Tidak baik, sayangku ingin bertarung denganmu. Aku mencabut senjataku dan menyerang. Makhluk suci ini memiliki kekuatan alam semesta. Tubuhnya kebal terhadap senjata. Aku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Sebagai manusia pertama yang mencapai tingkat setengah dewa, aku juga punya caraku sendiri. Saat bertarung, aku merasa makhluk suci itu tidak mundur sedikit pun. Seolah-olah mengarahkan rasa hormatku. Aku mengikuti gerakannya dan tiba-tiba tenggelam dalam keadaan melupakan diri. Setiap gerakan mengungkap keajaiban alam semesta. Bagaimana mungkin manusia bisa bertarung melawan makhluk suci tanpa kalah? Dia adalah setengah dewa. Sekitarnya riuh rendah. Mata mereka melotot menatap pertarungan yang berlangsung. Kekuatan makhluk suci kuat. Kekuatan manusia lemah. Hal itu hampir menjadi konsensus selama ribuan tahun. Hukum bertahan hidup dengan bergantung pada makhluk suci. Terukir dalam benak mereka, apakah manusia juga bisa memperkuat diri? Mereka bertanya pada diri sendiri dengan bingung. Jiang Si menatapku dengan tidak puas saat aku bertarung melawan binatang suci. Matanya berputar-putar. Dia bermaksud menyerangku dari belakang. Namun dihentikan oleh tendangan melintang dari harimau putih.
Dia yang terbiasa hidup mewah, dan tidak sabar, enggan berlatih dengan sungguh-sungguh, tentu tidak mampu menahan tendangan melintang harimau putih. Seketika dia terjatuh ke tanah tanpa bersuara. Ternyata dia telah menghembuskan napas terakhirnya. Dia mati di tangan makhluk yang paling dia remehkan. Rubah putih. Tantangan berakhir. Kerumunan saling memandang. Tak tahu harus menangis atau tertawa atas akhir yang konyol ini. Tiba-tiba mereka meledak dalam sorak-sorai. Berkerumun mendekat. Apakah manusia bisa sekuat ini? Mungkin di hati mereka pun ada pemikiran sendiri. Apakah lebih baik menjadi kuat sendiri atau hewan roh yang kuat? Hewan suci itu, karena kontrak kematian Jiangqi yang berbalik melawan dirinya. Darah dan energinya tak stabil. Hingga memuntahkan darah. Aku melepaskan satu bunga pedang. Lalu menyimpan pedang roh ke dalam kantong. Xuan Jiao melirikku. Memastikan aku aman dan tak terluka. Lalu berlari lagi untuk menggoda. Si rubah putih yang masih berdiri di depan mayat Jiangqi, si rubah putih yang tak terduga. Godaanmu ini, bisa langsung membuatmu masuk ke tim kru di benua Yunluo. Diam. Pria berambut putih itu menatap adegan pertengkaran si rubah putih dan Xuan Jiao. Dengan sedikit kesedihan. Aku dengan baik hati menepuk pundaknya. Kalau suka adikmu, katakan saja langsung. Urusanmu apa? Pria berambut putih itu berbalik. Dan langsung pergi. Aku menggelengkan kepala. Harimau putih sebenarnya berbeda dari klan. Harimau putih yang asli, harimau putih asli, memiliki bulu putih salju, yang dipenuhi corak harimau yang megah dan berwibawa. Tapi harimau putih tidak. Dia hanyalah bola bulu putih murni. Dia selalu dibully di klannya dan tidak disayangi ibunya. Itulah sebabnya dia diusir. Dia dulu sangat peduli saat orang lain memanggilnya sampah. Meskipun dia bisa merasakan sedikit kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Jiang belum pergi. Setelah Jiangqi meninggal, dia seolah-olah tiba-tiba memasuki usia tua. Dia memeluk jenazah Jiangqi sambil terus bergumam. Bukan begini. Seharusnya tidak begini. Dia berusaha sekuat tenaga. Untuk baik pada adik perempuannya demi menebus masa kecilnya. Mungkin bahkan dia sendiri tidak mengerti bahwa dia selalu memiliki kebencian yang sangat dalam dan samar terhadapku. Seperti terhadap bibinya. Mengapa bibiku tidak membiarkannya? Jadi aku harus membiarkan adikku. Mengapa bibiku tidak membagikan sumber daya padanya? Jadi aku harus membagikan sumber daya pada adikku. Bibiku tidak boleh lebih kuat darinya. Jadi aku harus kalah dari adikku. Aku membalikkan badan dan langsung menerjang. Xuan Jiao dan Bai Hu yang masih bertengkar. Semakin besar, semakin kekanak-kanakan. Atau mungkin, semakin dicintai, semakin kekanak-kanakan. Baik itu luka, yang disamarkan sebagai cinta, cinta yang disamarkan sebagai luka, maupun prasangka dan larangan duniawi. Sebenarnya tidak penting. Lepaskan beban masa lalu. Hadapi hari esok dengan ringan. Setelah binatang suci yang melanggar perjanjian hidup mati Jiangqi pergi, keributan di puncak Tianshan puncak gunung Tianshan perlahan mereda. Berakhir pada kekacauan. Di tanah dan bayangan yang akan kehilangan akal. Aku memeluk Bai Hu yang bulu-bulunya berdiri dan tampak kesal. Ujung jariku dengan lembut menyusuri bulu putihnya yang lebat. Sementara Xuan Jiao melilit pergelangan tanganku. Sisik-sisik halus Bai Hu menggosok kulitku. Seolah-olah menyatakan kedaulatannya. Aku tidak bermaksud begitu. Bai Hu sambil menggosokkan kepalanya yang kecil ke telapak tanganku. Mata biru langitnya dipenuhi kegelisahan. Dia yang menyerangmu lebih dulu. Kataku, aku hanya menyentuhnya dengan lembut. Hingga kini, ia masih terobsesi dengan kata, tidak berguna. Takut serangannya kali ini akan membuatnya mendapat nama buruk seperti di kehidupan sebelumnya. Aku menunduk dan mengusap kepalanya. Kamu melakukan hal yang benar. Melindungi Tuan adalah tindakan paling berani bagi seekor roh binatang. Kamu tidak pernah menjadi tidak berguna. Kelembutan dan keteguhanmu lebih berharga daripada garis keturunan. Harimau putih seketika menegakkan tubuh mungilnya. Ekornya terangkat dengan bangga. Bahkan bulu-bulu di ujung telinganya pun memancarkan rasa bangga yang memikat. Suara gemerisik mengelilingi diriku. Sayang, meski aku memihakmu, aku tetap bisa melindungimu. Dulu, jika bukan karena Wu, kau sudah lama dimakan habis oleh pemberontak di wilayah laut. Aku tersenyum sambil memeluk kedua makhluk kecil itu ke dalam pelukanku. Lalu berbalik melihat Jiang Hui yang masih memeluk mayat Jiang Si. Rambutnya yang berubah menjadi biru semua memutih. Aura kultivasinya yang hancur tersebar terbawa angin. Nyonya kepala keluarga Jiang yang dulu begitu berkuasa, kini hanya tersisa cangkang kosong. Bahkan kekuatan tempurnya pun hampir runtuh. Suara Kuaner serak. Matanya kosong menatapku. Aku salah dari awal hingga akhir. Aku mengira memanjakan Hill adalah cara menebus diriku yang dulu ditindas oleh bibiku. Tapi aku malah mendorongmu menjadi diriku yang lain, sendiri dan teraniaya. Aku menggeleng pelan. Semuanya sudah berlalu. Ikatan darah kita telah putus. Langit menjadi saksi. Tak perlu dibicarakan lagi. Semua kecenderungan dan perampasan di dua kehidupan. Pemaksaan moral. Berakhir di sini. Tak ada lagi hubungan. Setelah berkata begitu, aku tak berlama-lama. Bersama Rubah Putih dan Xuan Jiao, aku melayang pergi. Angin menyapu punggung adikku, dan tangisannya semakin menjauh. Rasa tak puas dan obsesi yang mengikat dua kehidupan itu akhirnya lenyap sepenuhnya. Kembali ke gua. Si putih langsung meringkuk di pelukanku untuk bermeditasi. Berusaha menggerakkan energi spiritual untuk mengokohkan tingkatnya. Xuan Jiao berbaring di tempat tidur Han Yu. Sesekali menggosokkan kepalanya ke punggung tanganku. Seolah takut aku mengerutkan kening karena luka masa lalu. Aku duduk tenang di tepi sungai. Pengalaman pertempuran di Gunung Tianshan dan pertarungan melawan binatang suci terus bergelombang dalam pikiranku. Penghalang tingkat setengah dewa mulai goyah. Energi spiritual di sekelilingku bergolak seperti ombak. Dan akhirnya ada tanda-tanda terobosan.
3 hari kemudian, awan suci berkumpul di langit gua. Energi spiritual mengkristal menjadi tetesan hujan berbatu yang jatuh. Burung-burung berputar-putar. Binatang spiritual bersujud. Rubah putih dan Suan Jiao berdiri di sisi-sisiku. Satu di kiri dan satu di kanan, melindungi meridian spiritualku. Mengalirkan energi spiritual paling murni ke dalam tubuhku. Sayang, kau akan menjadi dewa. Pikir Suan Jiao dengan gembira. Hutan hitam berkilau samar. Rubah putih menegangkan tubuh kecilnya. Mata biru tua dipenuhi keteguhan. Tak peduli apakah kau manusia biasa atau makhluk ajaib. Aku akan selalu mendampingimu. Aku memejamkan mata dan memusatkan pikiran. Mengarahkan energi spiritual langit dan bumi untuk membersihkan meridianku. Luka bakar dari hutan Suan Jiao di kehidupan lalu. Rasa sakit hebat akibat petir langit yang menyempurnakan tubuhku di kehidupan ini. Serta segala penindasan dan obsesi yang terakumulasi dari dua kehidupan. Semuanya lenyap dalam arus energi spiritual yang dahsyat. Saat sinar emas terakhir menyentuh dahiku, aku perlahan membuka mata. Dan kekuatan ilahi yang cemerlang meluap ke segala penjuru. Manusia ajaib pertama di dunia pun terlahir. Saat kekuatan ilahi itu menyebar, semua binatang roh di benua Yuluo bersujud menyembah. Dari markas suku harimau putih terdengar raungan harimau yang menggemparkan langit. Binatang roh berambut putih yang pernah mengejek harimau putih itu datang sendiri, lalu bersujud dalam-dalam kepada harimau putih. Adikku, tidak salah, kau bukanlah sampah yang dibuang oleh klanmu. Kau adalah makhluk suci penjaga yang terlahir alami. Harimau putih terdiam sejenak, lalu dengan angkuh memalingkan kepalanya. Namun diam-diam mengaitkan cakarnya pada lengan bajuku. Di balik matanya tersembunyi kegembiraan. Aku tersenyum sambil mengelus kepalanya. Kehormatanmu tidak pernah ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh dirimu sendiri. Makhluk suci berambut putih itu menatapku lagi, membungkuk hormat. Yang mulia, sihir agung. Klan harimau putih bersedia mengikuti, menjaga perdamaian antara manusia dan makhluk suci. Aku, Han Souying, berjanji. Saat berbalik, aku melihat seluruh kota Suan Jiao. Dalam kegelapan, ujung ekornya terkulai lesu. Sisik hitam pekatnya pun tampak pudar. Aku berjongkok dan, dengan lembut menyentuh kepalanya. Ada apa, naga hitamku? Apakah karena aku menjadi yang ajaib, kau akan meninggalkanku? Suara Suan Jiao terdengar lesu, tanpa darah berbintik-bintik. Bukan binatang suci yang sah. Tak pantas berada di sisi makhluk ajaib. Aku menggendongnya di telapak tanganku. Ujung jariku menyentuh sisiknya yang sedikit dingin. Di kehidupan sebelumnya, kau menemaniku melalui badai dan hujan. Menemaniku melewati hari-hari tergelap. Di kehidupan ini, kau tak pernah meninggalkanku. Melepaskan belenggu kelahiran kembali dan berlari ke arahku. Silsilah bukanlah ikatan kita. Kau adalah Suan Jiao-ku, keberadaan yang tak tergantikan. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya hitam menyelimuti tubuh Suan Jiao. Tubuh sang dewa agung terus meregang. Sisiknya memancarkan kilau emas. Tanduk naga yang menjulang tinggi dan aura kekuasaan yang megah. Di bawah nutrisi kekuatan ilahi, ia sepenuhnya berevolusi menjadi naga muda. Tubuhnya lincah. Auranya luar biasa. Wah, naga sejati. Suan Jiao bersemangat berputar-putar di sekitarku. Lihat, seperti harimau putih. Nanti, harimau putih juga akan menjadi makhluk suci, atau bahkan makhluk suci. Harimau putih mengembang bulu dan melompat ke arahnya. Seekor harimau dan seekor naga kembali bertengkar heboh. Gua itu dipenuhi kegembiraan. Selama 100 tahun berikutnya, aku berkelana melintasi benua bersama harimau putih dan Suan Jiao. Dimanapun kami pergi, manusia dan makhluk spiritual melepaskan prasangka, dan hidup berdampingan dengan harmonis. Aku menghancurkan mitos bahwa manusia harus bergantung pada makhluk spiritual, dan menyebarkan ajaran bahwa manusia dapat menjadi dewa melalui latihan sendiri. Memberi harapan bagi banyak orang biasa. Harimau putih menjadi penjaga wilayah. Dimanapun ia lewat cuaca selalu baik dan bencana tak pernah terjadi. Naga Suan Jiao menjaga 4 lautan, menenangkan badai. Tak lagi seperti dulu yang berwatak ganas dan bercorak belang di tepi laut. Suatu hari kami bersantai di atas lautan awan. Angin hangat bertiup. Awan putih berputar-putar. Harimau putih berguling-guling di pangkuanku. Perut kecilnya naik turun mengikuti napas. Lalu melingkari bahuku. Dengan menggosok pipiku dengan lembut. Suaranya lembut dan manis. Sayang, apakah kita bisa selalu bersama? Selamanya, tidak terpisahkan sepanjang masa. Aku menunduk membelai kepala si naga dan si harimau dengan lembut. Mataku penuh kelembutan, ya. Selamanya sinar matahari menyinari kami bertiga. Luka masa lalu telah berlalu. Sisa hidup ini hanya dipenuhi kehangatan dan kebersamaan. Setelah 2 kali reinkarnasi, aku akhirnya melepaskan belenggu takdir. Hidup sebagai diriku sendiri cahaya. Dan memiliki ikatan terindah dalam hidup ini.